Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Salawatu rabbi wa salamuh wa ala alihi wa ikhwani. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di pagi hari ini. Nikmat yang dimudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nabi SAW telah mengkabarkan kepada kita begitu banyak fadilah bagi seorang muslim yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di masjid Allah kecuali tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Allah turunkan kepada mereka kaum ini ketenangan. Kemudian Allah turunkan kepada mereka rahmat dari Allah. Lalu para malaikat pun turun menyaksikan kita mengikuti majelis ilmu. Lalu Allah tinggikan derajat kita di hadapan para malaikat. Sebuah fadilah yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini panitia mengamanatkan kepada saya untuk mengisi kajian subuh di hari Rabu insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah saya akan membahas kitab yang ringan, yaitu tentang Syarhul Asmaul Husna, tentang penjelasan tentang nama-nama Allah yang baik. Kitab yang ditulis oleh Syekhah bintu Muhammad Al-Qasim, seorang ustazah dari Arab Saudi. Baiklah, kalau begitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifah rahimahullah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Fa inna Allah subhanahu ahlun ayyuhabba wa yu'azzu. Sesungguhnya Allah itu sangat senang kalau kita mencintai dan mengagung-agungkannya. Wa ahlun ayyujalla wa yuta', dan sangat senang kalau dimuliakan dan ditaati. Wa laisa liqulubin rahatan wala lazzatan illa bi ma'rifatihi subhanahu. Kemudian penulis memberikan sebuah kabar bahwasannya tidak mungkin hati-hati kita ini merasakan ketenangan, merasakan kenikmatan dalam beribadah kecuali kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Wasyauqu ila liqa'ihi, dan berharap bertemu dengannya, kangen untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqarrub ilaihi bima yardih, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Jadi penulis memberikan 3 kabar tentang bagaimana kita mendapatkan ketenangan dan kelezatan dalam beribadah. 3 itu adalah kita menambah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasa rindu untuk bertemu dengannya, dan kemudian kita mengerjakan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang Dia ridhoi. Wa iza qiyat hazihil ma'rifah, ketika pengetahuan kita itu bertambah
pengetahuan kita tentang Allah itu bertambah, azuma iqbalu qulubi alaih, maka hati kita akan semakin menerima atas segala keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menambah wawasan kita tentang Allah, maka semakin mudah kita untuk menerima ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh mudahnya adalah ketika mungkin kita dalam sebuah perjalanan, lalu tiba-tiba ada orang asing datang memberikan makanan kepada kita. Pasti kita akan ragu dengan makanan ini. Kok tiba-tiba orang asing ngasih makan? Ini makanan kenapa? Apakah saya makan atau tidak? Pasti ada timbul keraguan di dalam hati kita, karena orang yang memberikan makanan kita adalah orang yang kita tidak kenal. Sama, tapi kalau ketika yang memberikan makanan itu adalah orang yang kita kenal, mungkin orang tua kita, suami kita, istri kita, pasti kita langsung makan. Sama dengan posisi kita ketika kita beribadah kepada Allah. Sangat sukar, sangat susah untuk kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah itu dengan baik. Kita tidak akan mudah untuk menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan baik kalau kita tidak tahu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ngapain? Allah itu punya apa? Allah punya ini, punya itu, dan segala macam. Kita tidak tahu, maka semakin sulit hati kita untuk menerima keputusan Allah. Maka tadi penulis memberikan 3 hal yang mudah untuk hati ini supaya bisa menerima ketetapan-ketetapan Allah itu dengan mudah. Kemudian ketika hati kita sudah menerima ketetapan Allah, istalamat li syariah, kita akan berserah diri dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah syariatkan kepada kita sholat 5 waktu, kita akan terima. Allah syariatkan kepada muslimat untuk berhijab, kita akan terima. Kita disuruh ini, kita disuruh ini, kita akan terima tanpa bertanya. Walazimat awamirihi, dan ketika kita diperintahkan oleh Allah, maka kita akan mengerjakannya. Wa ba'udat an-nawahi, kita akan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketika hati ini sudah menerima dengan ketetapan Allah, wa qawiyat al-haya'u min qurbihi wa nazrihi, maka rasa malu akan semakin kuat di dalam hati kita. Malunya untuk apa, Ustaz? Karena Allah itu saking dekatnya dan Allah itu selalu melihat kita. Rasa malu kita akan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min turuqi muwasala ila zalik, dan hal yang paling mudah untuk ke situ yaitu menjadi hati yang menerima ketetapan Allah, yaitu dengan cara kita menambah wawasan kita menambah makna agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik. Kemudian penulis melanjutkan tulisannya. Dalam nama-nama Allah ada sebuah kaidah, beberapa kaidah. Kaidah pertama yaitu manhaju ahlus sunnah wal jamaah fi asma'illahi wa sifatihi wal imanu bi asma'illahi wa sifatihi ala wajhil ladzi yaliqu bi jalalih. Sebagai seorang muslim yang taat, wajib bagi kita untuk mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan kepada kita. Dan ini merupakan konsekuensi dari rukun iman yang pertama. Apa itu? Al-imanu billah, kita beriman kepada Allah. Konsekuensinya adalah kita juga harus mengimani segala nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan kepada kita. Kabarkan lewat apa? Lewat Al-Quran dan As-Sunnah, lewat Al-Hadis, lewat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi.
Kita wajib hukumnya untuk mengimani segala nama-nama Allah. Kalau saja kita menghapus atau tidak mengimani satu saja nama Allah, seperti Ar-Razzaq yang memberi rizki, ketika kita menghapus satu, maka kita telah melepas sesuatu yang melekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang Maha Pemberi rizki. Ketika kita melepas sesuatu yang sangat melekat dengan Allah, maka berkuranglah iman kita kepada Allah. Ketika kita tidak beriman dengan Ar-Razzaq, dengan yang Maha Pemberi rizki, maka hati kita akan timbul keraguan. Ini Allah beri rizki saya atau tidak? Rizki saya bagaimana? Hatinya akan terisi keraguan-keraguan, ketidaktenangan ketika kita baru satu saja tidak mengimani dari nama-nama Allah, akan begitu banyak akibatnya. Keraguan, syauk, pasti begitu. Maka dari itu wajib hukumnya sebagai seorang muslim yang taat untuk kita mengimani seluruh nama-nama Allah yang Allah kabarkan kepada kita. Kemudian kaidah kedua yaitu asma'ullah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu paten. Paten gimana, Ustaz? Jadi tidak kita tambah-tambah, tidak kita kurang-kurang. Allah kabarkan sekian, ya sekian, tidak kita tambah, tidak kita kurangi. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu. Paten, tidak kita tambah, tidak kita kurang. Seperti rakaat dalam sholat, Isya 4, Maghrib 3, paten, kita tidak bisa rubah atau tambah, kurangi, tidak bisa. Tauqifiyah, paten, tidak bisa kita rubah-rubah. Kemudian kaidah selanjutnya, asma'ullah kullaha husna. Seluruh nama Allah itu baik. Aibaligotan fil husni goyatihi, sangat baik tujuannya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang sangat mulia. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu menggambarkan sifat-sifat Allah yang sangat sempurna, yang jauh dari kekurangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu penulis melanjutkan tulisannya, Samaratul ilm bi asma'illahi wa sifatihi. Apa sih buah dari kita mempelajari nama-nama Allah? Penulis menulis, inna ma'rifata asma'illahi wa sifatihi afdol wa aujab maktasabatul qulub. Sesungguhnya pengetahuan kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah merupakan hal yang paling mulia, yang paling utama, yang paling wajib yang dikerjakan oleh hati-hati kita. Wa hasalatul nufus, dan diterima oleh jiwa-jiwa kita. Wa adrakatul uqul, dan diterima oleh akal-akal kita. Jadi pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang nama-nama Allah, pengetahuan tentang sifat-sifat Allah ini wajib diterima oleh hati-hati kita. Qala Ibnu Rajab berkata, al-ilmun nafi, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu para ulama mengklasifikasikan menjadi 3. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang nama-nama Allah, kata Ibnu Rajab, al-ilmun nafi, ilmu yang sangat bermanfaat. Ma'arafal abda bi rabbihi, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mengenalkan hambanya dengan Tuhannya.
wadallahu alaihi hatta arafah, dan apa-apa yang menunjukkan seorang hamba sampai dia mengenal Allah. Kita ini mungkin, coba kita bayangkan dalam 24 jam dalam sehari, berapa waktu yang kita berikan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam 24 jam kita menggali informasi tentang Allah itu berapa banyak. Kita itu mungkin lebih sering menggali informasi tentang makhluk. Mungkin bapak-bapak lebih sering misalnya menggali informasi tentang pemain bola atau atlet siapa gitu. Dia lebih paham ini orangnya lahir di mana, istrinya siapa, anaknya siapa, sekarang bagaimana. Lebih tahu keadaannya, lebih menambah informasi makhluk daripada Al-Khaliq yang menciptakan. Atau ibu-ibu lebih paham tentang artis-artis, gosipnya hari ini bagaimana, sekarang bagaimana keadaannya, main film apa, bagaimana, lebih paham, lebih mencari informasi tentang makhluk, menambah ilmu tentang makhluk. Padahal kita lebih sering menambah informasi kepada makhluk yang tidak memberikan sama sekali kita manfaat. Kita lebih sering menambah informasi tentang makhluk yang tidak memberikan ke kita itu apa-apa. Apalagi mungkin mereka tidak mengenal kita sama sekali. Padahal Al-Khaliq yang menciptakan makhluk-makhluk itu selalu ada di sisi kita, selalu melihat kita, selalu memberikan segala sesuatu kepada kita. Sangat sayang kalau kita tidak menambah sedikit pun informasi kita, tidak menambah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan. Sangat ironi kita menambah informasi kita tentang makhluk lebih banyak daripada Sang Pencipta dari makhluk ini. Makanya ini merupakan dorongan kita pagi hari ini untuk selalu menambah wawasan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan, wastahya min qurbihi wa abadahu ka'annahu yara. Ketika kita mengenal Allah dengan baik, rasa malu akan timbul karena kedekatan Allah dengan kita. Kenapa malu ini diulang-ulang? Karena ketika seorang hamba itu punya rasa malu yang kuat, dia akan malu kepada Allah jika dia tidak berbuat baik, karena Allah telah memberikan dia rezeki begitu banyak. Dia akan merasa malu ketika bermaksiat kepada Allah karena Allah sudah memberikan segalanya kepada dia. Maka penulis mengulang-ulang, rasa malu akan tumbuh di dalam diri kita ketika kita semakin mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu, intinya rasa malu. Kenapa malu? Karena Allah itu sangat dekat. Qaribun. Allah memiliki sifat Ar-Raqib, Al-Alim, Al-Basir, yang mengawasi, yang maha mengawasi, yang maha melihat. Wa abadahu ka'annahu yara, dan kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Ini sangat sinkron dengan hadis Nabi SAW di dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua, ketika Jibril bertanya kepada Nabi, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ketika kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Wa illam takun tarahu, tapi ketika kita tidak bisa melihatnya, dan pasti kita tidak bisa melihat, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kita.
Maka kita akan merasa malu kalau kita beribadah kepada Allah setengah-setengah. Kita merasa malu kepada Allah kalau kita beribadah tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Akan malu. Karena sesungguhnya Allah selalu melihat ibadah kita. Karena Allah selalu melihat ibadah kita. Qala Ibnul Qayyim, atyabu ma fid dunya ma'rifatuhu subhanahu wa mahabbatahu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sebaik-baiknya hal yang ada di muka bumi ini adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan cara mencintainya. Sebaik-baiknya yang ada di muka bumi ini itu tentang Allah. Kemudian wa allazu ma fil jannah ru'yatahu wa musyahadatuhu. Dan selezat-lezatnya nikmat bagi para ahli surga, para penghuni surga adalah melihat Allah dan menyaksikannya secara langsung. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seluruh penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka sudah merasakan segala nikmat yang ada di dalam surga. Lalu Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian mau ditambahkan nikmatnya? Penduduk surga enggan, bukan masalah enggan, kayak malu-malu gitu. Ya Allah, muka kami ini sudah bercahaya. Ya Allah, kami ini sudah masuk surga. Ya Allah, kami sudah diselamatkan dari api neraka. Sudah disebutkan nikmat-nikmat besar. Lalu Allah tambahkan nikmat-nikmat para penduduk surga. Allah buka hijab, penghalang yang menutupi untuk melihat Allah. Lalu seketika seluruh penduduk surga melihat Allah secara langsung. Dan ketika para penduduk surga melihat Allah, semua nikmat-nikmat yang mereka sudah rasakan itu tidak ada apa-apanya. Mereka menjadi lebih cinta nikmat, yaitu melihat Allah secara langsung. Jadi di dunia ini ada dua kebaikan. Di dunia ini dan di akhirat kebaikannya sama, yaitu sama-sama tentang Allah. Di dunia ini baik itu adalah tentang pengetahuan tentang Allah, dan di akhirat yang paling baik adalah kita ketika bertemu dengan Allah. Sama, dua-duanya tentang Allah. Kita mau hidup di dunia maupun ketika kita sudah masuk surga, itu semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnul Arabi, syarful ilmi bi syarafil ma'lum. Sebuah ilmu itu penting tergantung isinya. Wal bari asyraful ma'lumat, dan Allah memberikan sebaik-baiknya informasi. Wal ilmu bi asma'ihi asyraful ulum, dan ilmu tentang nama-nama Allah adalah ilmu yang paling penting dari ilmu-ilmu lainnya. Wa qad basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yaqra'u suratul ikhlas bi anna Allah yuhibbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya orang yang membaca surat Al-Ikhlas menjadi hamba yang sangat Allah cintai. Kenapa bisa? Inni uhibbuha li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam surat Al-Ikhlas menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Makanya Allah sangat cinta terhadap surat Al-Ikhlas. Wa asma'uhu subhanahu ahsanul asma' wa sifatuhu akmalu sifat. Dan nama-nama Allah itu adalah sebaik-baiknya nama, dan sifat-sifatnya Allah adalah sesempurna-sempurnanya sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengannya satupun, dan Dia Maha mendengar dan melihat. Wa ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi, dan pengetahuan kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, miftahu da'watu ilahi, merupakan kunci dakwah ketuhanan.
li'annaha la hayata liqalbin wala na'imin wala sururin wala amanin wala tu'manin illa bi an ta'rifa rabbahu. Sesungguhnya tidak mungkin hati ini akan hidup, hati ini tidak akan merasakan kesenangan, tidak merasakan kegembiraan, tidak merasakan keamanan dan tumakninah kecuali kita tahu tentang Tuhan kita, tahu tentang apa yang kita sembah, tahu yang telah menciptakan kita. Kemudian penulis melanjutkan, wa inna ma'rifata sifatul asma'illahi wa sifatihi hi asluddin wa asasul hidayah. Sesungguhnya pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah asalnya agama kita, pondasi agama kita. Karena tidak mungkin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sudah tahu tentang Allah. Tidak mungkin kita merasa tenang kecuali kita tahu Allah itu maha melindungi, maha pemberi rizki, maha penjaga, maha yang lain-lainnya. Tidak mungkin hati ini kita bisa tenang kecuali kita tahu tentang Allah dan apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal Qur'anu mali'un bil ayatil allati khutimat bi asma'ihi au bi sifatihi. Dan Al-Qur'an kebanyakan diisi dengan ayat-ayat yang ditutup dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Kita bisa lihat ayat pertama dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, baru ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayatnya terdapat 3 nama Allah sekaligus. Ini membuktikan urgensi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang nama-nama Allah. Kemudian wal ayatu mutadammina zikru asma'illahi wa sifati a'zamu mimma fihi min zikril ma'ad. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu lebih mulia daripada ayat-ayat lainnya. Contohnya apa? Seperti ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebabnya apa? Karena di dalam ayat kursi itu menceritakan tentang Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada sesembahan selain Dia. La hayyun qayyum, yang berdiri sendiri, yang maha hidup. La ta'khudhu sinatun wala naum, tidak mengantuk, tidak pula tidur, dan selanjutnya. Ayat kursi bercerita tentang Allah, makanya Allah jadikan ayat kursi a'zamul ayat, seagung-agungnya ayat di dalam Al-Quran. Lalu kemudian surat Al-Ikhlas yang tadi, kata Nabi SAW, sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Kenapa bisa disebutkan Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran? Karena Al-Ikhlas itu isinya tentang Allah. Karena sepertiga dari Al-Quran itu tentang Allah, makanya disebutkan Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Mungkin sekian kajian pagi hari ini. Semoga kita menambah wawasan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.